Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Ngobras Andalas TV bersama Teknopi. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel YouTube Andalas Channel Duri dan TV kabel Andalas, satu-satunya TV lokal yang ada di Kota Duri. Kali ini saya sangat bangga sekali karena malam hari ini kita kedatangan teman-teman dari satu organisasi yang cukup besar di Kabupaten Bengkalis. Dan langsung saja, karena saya juga sudah nggak sabar pengen ngobrol-ngobrol santai bersama pemuda-pemuda luar biasa, saya sebut ya, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI periode 2021-2024. Oke, langsung saja ya, saya sambut abang kita di samping saya ini. Mungkin langsung saja perkenalan diri ya, dari kiri sampai abang ini ya. Oke, silakan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Kennedy selaku Ketua KNPI Kabupaten Bengkalis periode 2021-2024. Kemudian bisa lanjut ke ini ya. Lanjut Bung Gali. Bung Gali. Ya, saya Gali Satya Perkasa. Saya di sini sebagai sekretaris DPD KNPI Kabupaten Bengkalis. Kemudian di samping kanan saya nih, abang paling ganteng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca Dharma Pasaribu, menjabat di KNPI sebagai bendahara. Oke, baik. Itu teman-teman Andalas, kita ini biar rileks juga nih, karena saya jujur saja kalau dengan melihat figur mereka itu sangat memberi aura yang lebih positif. Kenapa? Karena di sini juga KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang tentunya di dalam-dalamnya adalah orang-orang yang luar biasa, punya pemikiran yang lebih inovasi ya. Dan kita juga berharap semua harapan kepada KNPI adalah bisa lebih mengembangkan, membangun, mengayomi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bengkalis tentunya ya. Apalagi yang saya ketahui untuk periode kali ini adalah pimpinan baru ya, Bang Andika ini menjabat sebagai Ketua KNPI periode 2021-2024. Tentu merupakan PR baru juga, kemudian juga inovasi-inovasi baru yang mungkin harus dikembangkan dan terutama realisasi serta pencapaian dari KNPI itu sendiri ya, Bang Andika. Nah, mungkin sedikit juga mungkin informasi ya. Tadi kan perkenalan sudah. Jadi sebelum menjabat sebagai Ketua KNPI ada histori sedikit yang bisa dikisahkan sama Bang Andika. Kok bisa ya Bang Andika jadi Ketua KNPI gitu ya? Dari awal kuliah lah ya, atau Boleh. Dari kuliah, perjalanan singkat ya. Sebenarnya karena kebersamaan saja, maka saya sampai menjadi ketua ini karena ada kekompakan pemuda iya. Kabupaten Bengkalis semuanya. Yang pertama jelasnya tentu kita punya histori atau perjuangan sebelum mencapai sebagai ketua KNPI ini. Iya. Dan itu tidak mudah ya Bang. Sebenarnya betul, penuh perjuangan juga. Penuh perjuangan, iya. Pada intinya kita juga pernah menjabat di BEM UIR 2016 dan 2017, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Mahasiswa Sakai Seriau 2018-2019, kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pemuda Riau, kemudian kita juga sebagai kader HMI MPO. Banyak ternyata ya. Dan jadi tidak salah kalau teman-teman atau pemuda yang ada di Kabupaten Bengkalis mempercayakan atau mendedikasikan Bang Andika sebagai Ketua KNPI periode 2021-2024. Nah, mungkin nama KNPI ini sendiri ya, Bang Andika, kita jujur saja mungkin jarang muncul atau kitanya nggak kepo gitu ya sama KNPI. Mungkin kalau ada satu media sosial yang mengembangkan terus dikepoin gitu kegiatannya apa saja sampai ke periode baru ini gitu kan Bang Andika. Nah, kalau menurut Bang Andika ini kan PR banyak nih sebagai ketua baru KNPI. Sangat banyak sekali dan itu bukan pemikiran yang sangat mudah ya.
kita pernah ngobrol-ngobrol sebelumnya nih teman-teman Andalas dengan Bang Andika ini bahwa ternyata KNPI punya kayak magic word gitu ya, yaitu aktif, produktif, inovatif gitu ya. Itu bisa sedikit diinfokan gitu ke teman-teman bahwa KNPI sekarang paradigma barunya apa gitu kan? Pertama sebenarnya simpel saja. KNPI ini kan dia wadah nasional, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sudah berdiri puluhan tahun ya. Yeah. Dan kita ketahui sama-sama 23 Juli tahun 1973. Yeah. Itu kan sudah cukup 50-an lebih ya, hampir 60 ya. 60 ya. Nah, kemudian di Bengkalis ini juga begitu lama. Karena di masa kita bertiga ini dan kawan-kawan yang lain, struktur hari ini kepengurusannya kita itu melanjutkan musyawarah daerahnya yang ke-13. Ke-13 ya. Berarti itu ada sekitar 39 tahun lah keberadaan KNPI di Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis sendiri ya, oke. Nah, hari ini dengan kehadiran KNPI, kepengurusan barunya, tentu ada Bung Gali dan juga Bung Panca, ini kan tidaknya lokomotifnya kan jelas dan terarah. Iya, betul. Dan juga teman-teman yang ada di KNPI bergabung, tentu kan teman-teman yang memiliki ide-ide cemerlang, tentunya untuk kemajuan negeri kita sendiri, negeri Bengkalis. Oke. Nah, aktifnya itu tentu bagaimana kebersamaan kita semua, jajaran pengurus, sesuai dengan foksinya masing-masing, wakil ketua bidang-bidang yang ada di dalam struktur tersebut, lakukan aktifnya, idenya, inovasi apa saja yang akan dicapai. Contohnya seperti wakil ketua bidang, OKK, dia membenahi organisasi yang ada berhubungan baik dengan internal ataupun eksternal, gitu. Kemudian ada lagi wakil ketua bidang kesehatan, tentu nanti dia apa yang menjadi kegiatan dia, tentu akan menjadi sebuah inovasi juga di KNPI yang hari ini. Gitu. Oh, mantap. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, jadi formasi yang baru ini, kalau saya lihat mungkin tujuan Bang Andika dan tim KNPI sebagai wadah aspirasi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Jadi ini sangat perlu dikepoin gitu. Jadi teman-teman Andalas ya bisa dikepoin KNPI ini ternyata manfaat atau actionnya KNPI untuk mengembangkan pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bengkalis itu lebih mantap lagi kan gitu ya. Nah pasti kan ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena bagaimana mengarahkan pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pertama saja dulu mungkin langkah apa baik bisa dari sekjennya, nanti dari bendahara untuk menginformasikan perencanaan nih untuk pemuda-pemudi menjaring ya kan, lebih tepatnya apa gitu bahasanya. Bagaimana mereka senang berorganisasi aja dulu mungkin ya, karena kan sekarang mungkin lebih ke kelompok-kelompok kecil, komunitas mungkin ya gitu ya, itu juga skup kecil. Tapi kan kalau KNPI ini lebih nasional dan bisa digambarkan lagi sama Bang Andika dan teman-teman. Boleh, sebenarnya dalam hal ini kan di KNPI ini kan tentunya rumah atau wadah terbesar pemuda. Tentu teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, seluruh pemuda-pemudi Kabupaten Bengkalis. Iya. Pada hari ini kita menginginkan kita sebagai pemuda yang cerdas, pemuda yang inovasi, kita boleh menjadikan sebuah wadah ini tempat kita menyampaikan aspirasinya. Nah, iya betul. Nah, tetapi dalam hal ini juga kita sampaikan pemuda yang cerdas itu adalah pemuda yang memberikan solusi. Contoh, kita hari ini bersinergi dengan pemerintah itu wajib hukumnya. Iya. Karena sama-sama kita ketahui KNPI ini adalah sebuah lokomotif dan sebuah magic untuk pemerintah apabila ada hal-hal di pemerintah ini yang menjadi sebuah keluh kesah masyarakat. Itu kita laksanakan kritikannya, tetapi bukan kritik menjatuh. Yeah. Nah, disitulah perannya KNPI di Kabupaten Bengkalis ini. Gitu. Sama-sama dengan seluruh pemuda. Yeah. Kalau hari ini pemudanya hanya pandai nyinyir, kita mengkritik aja, jatuhin orang kan? Yeah. Itu bukan pemuda cerdas. Iya, Bahkan itu betul. seolah
Pemuda gibah. Pembunuhan diri sendiri, ya kan? Iya, Pembunuhan iya. diri sendiri. Nanti bisa dilanjut oleh Bung Panca ataupun Iya. Ali untuk penyampaian yang lebih. Apa yang menjadi sebuah inovasi baru KNPI ke depannya untuk Iya. selanjutnya gitu. Betul. Ya, mungkin mau ditambahkan? Ya, sedikit menambahkan Teh. Iya. Ya, kita beranjak dari awal, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua KNPI kan, bahwa kita sebenarnya dari awal itu ada visi dan misi. Iya. Mengapa Ketua Andika ini berani mengambil wadah yang sifatnya inilah gengsi. Iya. Wadah ini sangat bergengsi karena Betul. berdirinya tadi pada tanggal 23 Juli 1973 ya. Iya. Yang mana ini dimulai dari kelompok pemuda Cipayung Iya, Cipayung. yang dipimpin deklarasinya oleh Bung David Napitupulu, Betul, ya, yang dibina oleh tentara juga. Ini kan mempunyai maksud dalam pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia ini, yang mana pada waktu itu kelompok pemuda sadar akan sebuah bangsa yang merdeka, ya kan, Ya. yang berdasarkan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada waktu itu di zaman pemerintahan Orde Baru langsung mengaminkan dalam pembentukan KNPI ini, Ya. Komite Nasional Pemuda Indonesia ini. Kemudian KNPI ini sifatnya di hierarki. Jadi ada DPP, Ya. DPD 1 sampai DPD 2 kabupaten. Kemudian sampai ke kecamatan. Jadi dia sifatnya hierarki dia. Nah, terkhusus kita perkecil ruangnya di Bengkalis, ya kan, bahwa Ketua Andika bersama tim juga mempunyai visi dan misi dalam mengembangkan organisasi KNPI di Kabupaten Bengkalis ini ya. Visinya itu seperti merajut peran pemuda-pemudi Kabupaten Bengkalis dalam membangun negeri junjungan. Ya, salah satu misinya itu bagaimana bisa menjadikan pertama itu menjadikan KNPI ini sebagai rumah atau wadah aspirasi pemuda-pemudi Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang kedua, bagaimana KNPI ini bisa merangsang pemuda-pemudi itu untuk lebih mengarah kepada dunia entrepreneurship. Oh gitu Ya, ya. jadi kita membentuk macam seperti program unggulan itu ekonomi pemuda kreatif. Ekonomi pemuda kreatif, ya kan? Jadi di sini kita memulai dari wadah KNPI, yang mana itu dijalankan seperti yang Ketua sampaikan tadi, ada wakil ketua bidang kesehatan, kemudian ada apa, dan kita menyiapkan satu khusus wakil ketua bidang itu ekonomi pemuda kreatif. Jadi ini kita juga menginginkan adanya support dari pemerintah. Ya. Tidak terlepas hal ini semuanya itu sinergi antara wadah kepemudaan KNPI ini bersama pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Nah, sehingga hasil apa yang kami diskusikan sejauh ini ya dari terlaksananya Musda ke-13 kemarin itu sampai berjalan waktu sekarang, kita membuat suatu wacana bagaimana Bengkalis ini juga bisa menjadi sebuah kota yang layak pemuda. Ya. Ke kota layak pemuda. Kalau kita bisa berkaca itu seperti di Bandung ya. Iya. Teh ya. Di Bandung itu kemudian di Pekanbaru ya, itu sudah mendapatkan sebagai kota layak pemuda. Iya. Tentunya kota layak pemuda ini kan kita banyak ini, apalagi di Duri komunitas-komunitas ya kan. Iya, betul. Kemudian di Bengkalis juga. Karena kalau region Kabupaten Bengkalis ini wilayahnya itu kan terpisah Teh. Ada 2 pulau, ada 2 pulau yang terpisah, kemudian ada di 1 pulau Sumatera, ya kan? Memang unik keberadaan Bengkalis ini. Cuman ada 2 yang menjadi pusat perhatian, bahkan 3. Yaitu pertama itu di Pulau Rupat, kemudian itu di Pulau Bengkalis, kemudian itu kita di daratan ini. Ya, di Mandau sendiri. Yang mana kalau di Mandau sendiri kita ketahui bersamalah bahwa jumlah penduduknya itu besar, iya, ya. betul. Secara kuantitas ya tidak bisa kita bandingkan dengan daerah
Rupat, Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Iya. kemudian Bengkalis, Bantan ya, Siak Kecil, Bukit Batu, Bandar Lesmana, itu tidak bisa kita bandingkan dengan Mandau. Iya, betul, Ya kan? betul. Nah, tentunya di sini di Mandau ini banyak generasi mudanya. Nah, bagaimana kita bisa mendorong kepada pemerintah melalui wadah KNP ini menjadikan Kota Mandau ini sebagai kota layak pemuda. Ya. Salah satu adapun indikatornya teh ya. Adapun indikator untuk menjadi sebuah kota layak pemuda ini Iya, yang pertama itu regulasi. Regulasinya ya? Ya, regulasinya harus jelas. Oke. Jadi regulasi ini bisa berbentuk dalam rancangan program pemerintah daerah jangka RPJMD, RPJMD ya, Iya. atau maupun pada kebijakan bupati itu sendiri. Nah, tentunya hal ini juga kita menginginkan pihak legislatif untuk mensupport. Ya kan? Sejauh ini, Bang? Sejauh ini wacana yang seperti ini ya sejauh ini yang kita ketahui bersama itu belum ada. Jadi masih wacana? Masih Harapan? dan ini baru muncul dari kita. Oh, baru muncul. Baru muncul Iya. dari kita ide-ide seperti ini karena kita juga seperti yang Teteh sampaikan di awal bagaimana KNPI ini bisa banyak dikenal. Iya. Ya kan? Betul. Sejauh ini kan Ketua sampaikan tadi sudah selama 39 tahun Iya. KNPI ini kan tidak banyak dikenal oleh khalayak muda. Betul. Ya mungkin karena bawaan elitnya ya. Nah, karena wadah KNPI ini teh memang jujur wadah yang gengsi. Pemuda yang ber-KNPI itu memang pemuda yang mempunyai kualitas. Betul. Ya kan, berkualitas yang bisa kita katakan secara pemikiran intelektualnya ya kan memumpuni. Yang punya nyali juga ya? Yang punya nyali juga, yang punya interaksi bagus, menjalin komunikasi yang bagus baik itu ke pihak legislatif, yudikatif maupun eksekutifnya gitu kan. Jadi wacana inilah yang kami diskusikan, ya ketua yang melemparkan wacana ini kepada kita, pada saya, kepada sekjen juga, ya kan, bahwa bagaimana kita bisa mendorong ini Bengkalis itu sebagai Kabupaten Bengkalis ya macam seperti Mandau dan Kota Bengkalis itu bisa menjadi daerah yang layak pemuda. Ya pertama itu diperhatikan regulasi tadi. Okay. Regulasi tadi. Kemudian yang kedua itu setelah regulasi bagaimana pemerintah itu bisa memenuhi infrastrukturnya. Oh, ya, itu salah satu syaratnya gitu? Salah satu syaratnya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan pemuda itu pemerintah daerah harus menyiapkannya. Seperti gedung. Oh gitu. Gedung pertemuan. Iya. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan pemerintah? Bukan pemerintah, maaf. Pemuda. Itu harus dipenuhi, ya kan? Berarti sarana prasarananya. Sarana prasarananya. Karena sejauh ini untuk bidang kepemudaan belum ada. Ya? Belum ada teh. Ini yang menjadi masukan kita kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Nah sejauh ini apa ya untuk sarana prasarana itu memang masih minim. Iya, maksudnya kita pernah menginginkan, mengharapkan, mengajukan, tetapi kan mungkin mudah-mudahan dengan KNPI yang baru ini bisa terwujud. Dan ini pasti akan disambut oleh pemuda-pemudi di Kecamatan Mandau khususnya mungkin ya. Karena seperti dibilang tadi bahwa kalau regulasi kan sudah mencukupi kan? Kalau regulasi itu memang harus dibahas teh ada bahasan itu tersendiri bisa ya? Bahasan tersendiri bisa itu bersifat perbub maupun perda. Yang mana ini kalau perda yang dikeluarkan itu berarti pihak legislatif yang kita harapkan. Oh gitu. Ya kan? Berarti harus ada perdanya dulu. Harus ada perdanya dulu. Jadi biar terarah gitu deh. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kemudian itu tadi fasilitas sarana prasarana tadi. Kemudian yang ketiga itu bagaimana pemerintah daerah ini bisa membuat pos yang mana seperti yang program kita ekonomi pemuda kreatif itu diberi ruang bagi pemuda-pemudi Kabupaten Bengkalis ini untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya. Jadi mengapa kita mendorong kota layak pemuda ini ya? Bagaimana kita bisa menekan, meminimalisir yang namanya bahaya narkoba. Betul. Kemudian yang paling ini ya? Kriminalitas. Betul. Ya, kriminalitas itu teh kalau kita lihat itu terjadi
banyak dari kalangan pemuda. Betul. Mengapa demikian? Kalau kalangan orang tua, ya itu tidak sangat minim ya, Teh ya. Iya. Pencurian itu banyak ya dilakukan oleh Pemuda ya. pemuda Iya. gitu kan. Karena apa? Karena tidak bekerja. Betul. Tidak mempunyai soft skill. Iya. Ya tentu hal ini kita juga mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis ya kan untuk bisa mengayom atau memberi ruang kepada pemuda-pemudi Kabupaten Bengkalis ini dalam menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship-nya. Nah, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship ini tentu bagaimana kita ini kan ada kemarin kita mendorong wacana seperti balai latihan kerja. Iya. Nah, ini balai latihan kerja ini kan pada saat ini sedang berjalan proses gitu Iya, kan. betul. Sejak selama ini kita sebenarnya sudah terdoktrin bahwa BLK itu ada di Bengkalis, tapi nyatanya tidak ada. Ya kan? Oh, gitu. Tidak ada, Teh. Iya. Karena mengapa? Gedungnya ada. Gedungnya Gedung ada. BLK ada. Tetapi Di secara SDM-nya nggak ada atau Kepala gimana? pelaksananya belum. pelaksanaan Iya. strukturnya regulasinya tidak ada. Non SDM berarti ya, cuma gedung aja. Gedung aja, Teh. Oh, gitu. Jadi di masa pemerintahan Ibu Kasmarni ini kita memberikan apresiasi penuh. Ya. Ya kan, kita memberikan apresiasi kepada Ibu Kasmarni dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini Gerak yang cepat, ya. sudah memberanikan diri untuk membentuk BLK. Oh, berarti Jadi ini sudah sedang ada- proses. Oh, gitu. Berarti udah approve Ya, udah kita apa harus ya? menyambut ini baik. Iya. Jadi kalaupun ada kelompok pemuda yang mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Kasmarni ini tidak ada berbuat 100 hari masa kerja, berarti Iya. dia buta. Iya. Buta hatinya. Atau kurang kepo. Bukan, Iya. kurang update. Iya, Kurang update, Iya. ya. Karena belum lagi setelah Ibu itu dilantik 10 hari, Ibu Iya. sudah berjalan ya salah satunya molduk. Ya kan Iya. mobil penduduk. Iya. Ya kemudian pelayanan penyeberangan Roro, Capil ya kan? Sulapan. Kemudian pelayanan capil di Batu Sulapan, gitu kan? KTP dipermudah percetakan. KTP dipermudah juga, gitu kan? Iya, betul. Ya kan? Oke, itu kan merupakan program. Tapi kita sangat support kepada BLK tadi, Teh. Iya. Kembali lagi kepada BLK tadi. Iya. Karena apa? BLK ini memberikan dampak yang positif luar biasa kepada pemuda. Ya kan? Bahwa kalau ada BLK ini, bagaimana BLK ini bisa menempa SDM seperti pemuda-pemudi ini. Iya kan? Soft skill-nya itu sudah ditempa. Sehingga apa? Betul. Kita berharap 2 tahun atau 3 tahun ke depan, Iya. Bengkalis itu sudah siap SDM-nya. Iya. Apalagi ini kan, Cepat yang skill yang ini ya. Lebih. iya Teh. Ini kan merupakan salah satu permasalahan yang sudah lama terjadi. Iya. Betul. Iya kan? Makanya saya sangat apresiasi sekali pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis di bawah kepemimpinan Ibu Kasmarni. Sehingga kalaupun ada yang tadi yang saya sampaikan tadi menyampaikan hal-hal yang miring, saya sangat miris gitu. Mengapa dia tidak bisa membuka mata? Iya. Ada apa gitu kan? Makanya kita di KNPI ini Teh ingin membuat warna baru Teh. Iya. Ingin membuat warna baru bahwa kita di KNPI ini tidak hanya sebatas gagah-gagahan aja. Iya. Tidak memakai baju ini saja Betul. gitu kan, tetapi bagaimana kita juga mempunyai ide dan gagasan ke depan. Betul. Karena inovasi inovasi tadi ya. Kita sebagai pemuda ini Teh merupakan ujung tombak Betul. daerah. Pembangunan daerah itu berada di pemuda juga Teh. Jadi KNP ini bisa jadi brand image-nya. Brand image-nya. Lokomotifnya. Iya, seperti yang disampaikan ketua tadi. Kalau lemah, disitulah ya dampaknya akan nampak jelas ya. Nampak. Dan peran KNPI inilah yang mudah-mudahan periode ini semua yang tadi pencapaian itu memang terrealisasi, Amin. bukan wacana saja dan bersinergi juga dengan pemerintah. Insya Jadi Allah. pemerintah menyambut program-program yang diajukan oleh KNPI serta segera merealisasikannya sehingga akan tumbuh trust atau kepercayaan baru bahwa dengan kepemimpinan baru yang sekarang apa yang disampaikan aspirasi didengar Iya. dibuktikan gitu kan itu ya saya juga merinding nih dengar program KNPI seperti ini. Banyak lagi sebenarnya. Atau Bung Gali mau Ya, silakan Bung Gali. biar enak kita diskusinya. Iya, benar-benar. Kalau saya sedikit aja ya kan.
seperti yang tadi baca tadi ekonomi kreatif kan. Ya. Seperti kita akan membuka lapangan kerja kayak depot air minum kan, seperti menggait dinas perkebunan kan minta bibit cabai kan, mengadakan apa nanti ya. di setiap TKPK itu nanti kita modali lah bahasanya, karena untuk membuat perkebunan kan kayak cabai atau pepaya atau apa, nanti hasilnya misalnya nanti cabai itu di pasar harga yang melambung, Iya. di KNPI ini misalnya harga 7.000 di pasar, di KNPI kita banting, tapi khusus untuk kalangan menengah ya. ke bawah gitu. gitu. Nah, Ada bukan segmennya iya, ya. ada segmennya kan itu kan lebih menguntungkan kan. Pertandingannya. Saya kira. Dan Itu ya. kami di DPD KPI kali sini ingin menghidupkan kembali seperti kan sekarang kan olahraga kan sudah berkurang kan, Iya. event-event olahraga kan, Betul. seperti futsal, bola kaki kan, turnamen-turnamen dan seperti Takraw juga takraw, ya, harus diangkat lagi kan. Itu adalah ciri khas ya. perubahan sains Iya. apa kan kayak Dan tentang saya lihat juga kan pemuda-pemudi yang ada di, ya kita kan berbicara nih sekarang di Kecamatan Mandau gitu ya kan. Di kecamatan-kecamatan lain juga kita bisa bersinergi sebetulnya kan, kayak apa namanya, mungkin sekarang lebih genderangnya lebih berdentang itu di kafe-kafe misalnya kan. Nah, mereka di sana itu juga bisa dijaring kreativitas ya. Bukan hanya sekedar nongkrong saja kan gitu. Kreativitasnya juga ada, dan itu sudah ada ya, sudah ada, kita lihat contoh di Piramida Cafe lah kan. Mereka saya lihat sangat ini ya. Itu juga memotivasi pengusaha atau juga apa namanya pemuda yang lainnya, kok bisa mereka ya? Kami enggak. Nah itu. Nah, mudah-mudahan dengan datang lagi KNPI dengan program-program yang baru lagi, kemudian dijaring lagi, terus realisasi tadi ya, ada sarana prasarana, sepertinya pemuda-pemudi itu akan terarah, dan yang namanya narkoba mungkin sedikit bisa, bukan sedikit banyaknya bisa ditekan mungkin ya, karena kegiatannya sudah positif. Dan itu tidak lepas dari peran KNPI ya kan gitu ya. Oke deh, berbicara dengan organisasi kepemudaan ini, saya juga nggak tahu nih sejauh mana pemuda-pemudi Kabupaten Bengkalis mengenal KNPI, ingin ikut serta berperan ya kan. Nah ini mungkin juga PR dari tim yang baru ini. Salah satunya tadi saya tertarik dengan ekonomi pemuda kreatif tadi ya. Jadi kreativitas itu bukan hanya ya di bidang seni saja berarti kan. Tadi sudah diarahkan ke pertanian, olahraga, mungkin nanti apalagi ya wirausaha dan sebagainya gitu kan. kalau ada ide-ide baru nanti kami siap menampung. Oh gitu ya. Nah, apalagi sudah ada. Nah, ini mungkin pertanyaannya apakah cakupannya itu tuh kan luas nih sekabupaten. Mungkin saya yang belum tahu nih organisasi KNPI ya, di setiap kecamatankah apakah sudah terbentuk KNPI kecamatan, dan program baru yang akan dilaksanakan itu apakah sudah ada apa namanya ya saling interaksi antar kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya misalnya begitu. Itu seperti itu Bang Andika. Boleh. Jadi sebenarnya kepengurusan di setiap kecamatan itu yang dahulu masih ada. Ya. Cuman kan kita untuk diperbaharui kembali kepengurusan setiap kecamatan ini, yang ada 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis ini, tentu nanti akan dilaksanakan lagi yang namanya Muscam. Oke. Nah, kemudian itu juga bagaimana pembinaannya tetap berkoordinasi dengan DPD KNPI. Tentunya nanti orang-orang yang bisa menjalankan roda kepemimpinan organisasi KNPI ini di setiap kecamatan. Kalau hari ini memang masih ada kepengurusan lama, masih ada, gitu, masih ada ya. belum terbentuk lagi gitu muscamnya. Oke. Nah, kemudian di sini juga perlu saya sampaikan dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, kemudian yang terkhususnya pemuda Kabupaten Bengkalis, KNPI ini hadir bukan sebuah wadah yang menunjukkan bahwasanya aku miliknya gitu. Bukan, tapi KNPI ini adalah milik bersama pemuda Kabupaten Bengkalis, tetapi ada struktur-strukturnya, tentu ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, hari ini berulang kali juga kami himbau dan kami ajak seluruh pemuda, yuk kalau teman-teman punya ide dan gagasan
Bengkalisnya harus begini loh gitu, harus Iya. maju. Yuk gabung di KNPI gitu. Iya. Jadi terarah, kemudian kita bisa lebih luas lagi menyampaikan bahwa logonya KNPI gitu. Iya. Yang dasarnya ini gitu. Nah, Oke, ini pertanyaan yang mungkin agak simpel, pertanyaan biasa tapi mengandung makna. bagi saya mungkin yang mendengar ini layak ditanyakan atau tidak. Tetapi ini menjadi pertanyaan mungkin setiap pemuda-pemudi yang mendengar satu organisasi pasti gini. Kalau masuk ke NPI kira-kira bergaji nggak ya? Kan gitu ya? Ya, bergaji nggak ya? Dan kenapa sih pada mau masuk organisasi? Kayaknya gajinya gede nih, kan gitu ya. Apakah dan itu juga ada nilai positif, ada negatifnya, ya kan? Ya, mungkin Bang Andika dan teman-teman bisa gambarkan itu. Organisasi ini tidak ada untung dari segi hasil, tidak ada uang lah ya. Iya. Tetapi setiap orang pemuda yang berada di rumahnya KNPI ini adalah orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Dari sekarang aja dia sudah bisa berpikir, Iya. memberi gagasan baik, apalagi dia terus mendalamkan bahwasanya jati diri pemuda itu dibutuhkan gitu. Iya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman juga jangan berharap enak nih masuk ke NPI, duitnya banyak. Iya. Anggaran dari pemerintah. Tidak itu sebenarnya yang kita capai, tetapi bagaimana kehadiran kita di KNPI ini memberi warna baru di Kabupaten Bengkalis. Nah, itu Gitu. dia. Dengan juga kehadiran ya struktur yang ada gitu. Iya. Saya yakin struktur yang ada di KNPI hari ini adalah orang-orang cerdas semua. Amin. Gitu. Iya betul. Jadi berarti kan jawabannya tidak ada. Tetapi kalau kita sudah berbuat pasti ada. Iya. Ya kan gitu ya. Betul. Berarti kan itu tergantung dari apa ya, kalau istilah di marketing itu direct selling ya. Jadi kita yang ngatur gitu. Iya. Kalau misalnya kita berpikir, kita jalan, kita dapat gitu ya kan. Kalau misalnya enggak, makanya saya dengar dari ketua KNPI bahwa KNPI sekarang itu harus aktif, produktif dan inovatif. Aktifnya apa? Ya kalau misalnya tidak aktif, ya udah diam aja di rumah, nggak usah masuk organisasi, ya kan? Tetapi kalau aktif saja, tidak kreatif, tidak berbuat, berarti hanya berseragam saja yang tadi gaya-gayaan, kan gitu ya? Tidak inovatif, berarti hanya copy paste daripada sebelum-sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang baru, begitu ya? Betul. Mungkin ada di tambahan. Habis jabatan Udah selesai. Nah, maka saya sampaikan dengan teman-teman rekan-rekan semuanya bahwa hari ini kehadiran KNPI di bawah naungan kita bersama ini ada sebuah meninggalkan momen yang bagus gitu. Iya, oh gitu ya. Itu Jadi, harapan Abang Dika ya? Harapan betul-betul gitu. Jadi begini, salah satu contoh kecil itu. Pada hari ini apa yang kita buat itu adalah untuk kedepannya Iya. harus dilaksanakan gitu. Sebuah yang salah satu yang harus kami sampaikan nanti yang disampaikan oleh Bung Panca tadi. Kabupaten Bengkalis layak pemuda itu. Iya. Itu sebuah hasil pencapaian yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Iya. Tapi kami ada memikirkan itu gitu Iya. untuk pemuda. Dan mungkin ini pertanyaan mewakili penonton. Siap atau sejauh mana ekspektasi itu bisa tercapai? Menurut Bang Andika Ketua dan Bendahara Sekjen kan punya target seperti itu. Bung Panca nyampe. Ya, silakan. Berbagi kan? Ekspektasinya. Ekspektasinya iya. Jadi kalau kami tidak muluk-muluk teh. Iya. Yang penting kami sudah melempar wacana. Oke. Ya, sejauh melempar wacana itu sudah bisa merangsang ide-ide bagi yang mendengar. Jadi itu saja sudah cukup bagi kami. Paling tidak ada wacana ini, bagaimana kita lanjutkan kalau ada generasi selanjutnya. Oke, Iya kan? siap. Gagasan barunya pula kan. Iya. Yang jelas kita berperan itu melalui ide dan gagasan. Iya, betul. Ya kan? Tinggal lagi ya bagaimana kita membutuhkan support. Support, dan kita tidak bisa sendiri teh. Iya. Ya kan, KNPI itu tidak bisa sendiri apabila tidak disupport oleh pemerintah dan legislatifnya, eksekutif dan legislatifnya. Dan begitu juga dengan yudikatif. Iya. Ya kan? Bagaimana yudikatif yang selama ini kita lihat
ya bagaimana kita bisa berkomunikasi harmonis kepada yudikatif juga gitu. Supaya apa? Supaya kita sebagai pemuda yang menjalankan roda organisasi ini tidak melanggar aturan-aturan hukum gitu. Jadi mereka juga mempunyai kewajiban untuk memberitahu kami, oh begini salah deh, begini salah deh, begini salah Bung. Kalau kita di KNPI itu teh panggilan kita Bung. Karena sangat bangga kami ketika di KNPI itu dipanggil Bung. Ya, Bung itu sebutan kita sebagai pemuda gitu. Saya juga sebutnya Bung aja. Iya, Bung saja. Bung Panca. Bung Andika, Bung Gali gitu kan. Iya, lebih apa ya? Iya. Kemudian saya kembali kepada menambahkan apa jawaban ketua tadi ya, yang terkait di KNPI ini bergaji tidak gitu kan. Ya. Sebenarnya gini teh, kalau kita mau berduit ya kerja. Bagus kita bekerja kalau untuk mencari duit gitu kan. Tetapi kalau kita di KNPI, di organisasi ini kita memperbesar jaringan teh. Bahwa di KNPI inilah merupakan perahu kita untuk bisa berkomunikasi kepada seorang bupati, kepada seorang ketua dewan, kepada seorang kapolres, kepada seorang dandim, ya kan? Ketika kita berkomunikasi, berinteraksi yang bagus, tentu ada simpati yang terjadi kepada kita. Sehingga apa? Sehingga terjadinya networking, ya kan? Jaringan kerja. Iya, betul. Nah, ini merupakan sebuah manfaat bagi kita dalam berorganisasi. Betul. Jadi yang namanya uang, yang namanya apa, itu pasti ngikut. Tapi kalau berpikir di KNPI ini bergaji, bagusan lu kerja gitu. Lu kerja aja jadi karyawan. Nyapu halaman rumah orang lu dikasih tuh 10.000 kan. Bagusan itu nggak usah lu ikut apa susah-susah gitu. Kalau bahas gitu Melayunya, tak usah dikau nak susah-susah dalam KNPI itu gitu. Kojo aja lah. Kojo lah dikau gitu kan. Dapat duit enggak lu gitu. Betul. Oke. Nah, berarti kan dengan bahasan tadi alhamdulillah ya kita udah dengar, ini udah transparan juga bahwa tadi dengan gamblang Bung Panca, Bung Andika, Bung Gali ya kan, bahwa connectingnya sudah ada, berarti kan maksudnya memang sebelumnya juga ada, tapi sekarang kan dengan paradigma baru KNPI connect dengan pemerintahan, sudah lempar tadi wacana. Tinggal bagaimana mereka menyikapi, kemudian terrealisasi tidaknya mungkin juga tergantung dari KNPI ngepushnya atau ngepush ya biar terrealisasi gitu kan, atau hanya sekedar ya cerita saja. Nah, makanya kan kita bicara di sini juga gamblang, terus transparan. Teman-teman juga yang nonton ini pasti juga akan menjadi pertanyaan lagi gitu kan. Mungkin ada yang pesimis, mungkin juga optimis dengan pimpinan Bang Andika. Lihat saja historinya Bang Andika, gila nih, nggak mungkin nggak bisa ngepush. Kan gitu, bisa jadi seperti itu gitu kan. Ya sebenarnya keuntungan besar KNPI adalah menempah jiwa, menempah pemikiran kita. Nah, tergantung bagaimana majunya KNPI ini, bagaimana interaksi kita dengan pemerintah saja gitu. Iya, betul. Kalau kitanya mengambil wadah KNPI hanya untuk ogah-ogahan, gaya-gaya dan untuk jalan sana jalan sini, nah itu mungkin lemah KNPI-nya. Tapi hari ini Bupati Bengkalis, Kapolres, Dandim menyambut baik kehadiran KNPI di masa kepemimpinan kita. Iya. Nah, alhamdulillah. kalau saya pikir keuntungan KNPI juga ada, gaji nggak ada itu. Buat apa ngabisin waktu, pemikiran, energi? Tetapi dengan KNPI ini, perahunya KNPI, wadah KNPI, aku semakin bisa berpikir lebih dewasa lagi ke depan. Bagaimana tata caranya memberikan ide baru dari saya, ilmu yang saya dapat sebagai aktivis di zaman kuliah dulu, akan saya bawa ke sini gitu. Nah, hari ini didampingi oleh Bung Panca, Bung Gali semakin kuat gitu. Formasinya sudah pas ya kayaknya ini juga, beliau ini juga mantan Ketua Mahasiswa Kabupaten Bengkalis, IPMKB. Gitu. Emang sudah formasi yang luar biasa. Mantan mahasiswa dari Medan, jadi ini sinerginya pas gitu. Iya. Dan hari ini juga KNPI di masa saya ini, kepemimpinan saya dan kawan-kawan, saya tidak pernah membedakan suku dan agama. Betul. Siapapun, kalau dikatakan hari ini katanya, zaman Andika, Pak Bung Panca dan Bung Gali tak mau merangkul, kita rangkul kok semua muda. Yuk, mari sama-sama. Kita kumpul KNPI, tetapi
tahu juga voksinya. Betul. Kalaulah hanya datang hanya untuk aku harus jadi ketua katanya. Tunggulah 3 tahun lagi gitu. Baru ambil ketuanya lagi. Betul bukan kali. Ketua baru duduk katanya ya suruh. Gitu. Sedikit menambahkan teh apa yang Iya. disampaikan ketua gitu kan. Kalau kita itu mau kalau yang namanya intan ya, mutiara ya. Iya. Mutiara dicampakkan kemana saja dia tetap mutiara Tetap gitu. mutiara, Tetapi betul. kalau dia sampah, walaupun dimanapun diletak tetap sampah gitu. Ya kan? Jadi kita tidak perlu harus membuat gagah-gagahan, ya kan? Tapi tidak ada ide dan gagasan gitu. Iya. Itu yang sangat kita sayangkan. Betul. Makanya jadilah mutiara walaupun di mana engkau dicampakkan tetap engkau dikatakan mutiara. Iya. Tapi kalau engkau itu sudah sampah, dimanapun engkau berada engkau tetap sampah. Ya, makanya kita sebagai pemuda mari kita sama-sama menjadi mutiara di Bersatu dan menyatu. negeri junjungan ini gitu. Oke, amin tuh. Nah, banyak ya tadi program-program ya, program unggulan, program tambahan dan lain sebagainya. Sinerginya itu semua kan bukan hal yang mudah, gitu ya. Bukan hal yang mudah, tetapi tidak bisa juga kita pesimiskan. Kita harus optimis dan semuanya bisa tercapai ya kan Bang. Jadi kalau untuk anggaran sekarang atau proyeksi ke depannya KNPI, langkahnya gitu kan seperti apa? Startnya dari mana? Apakah sudah berjalan tinggal melanjutkan atau akan dimulai esok lusa gitu kan? Jadi teman-teman juga tahu nih. Ya. Jadi kalau untuk KNPI tentu kan ada juga anggarannya di Pemda Kabupaten Kalis dan itu sudah diatur dalam Undang-undang, tugas iya. dan hibah ya. Apalagi ya KNPI ini dia nasional resmi secara nyata. Iya. Dan kemudian kalau ditanya programnya sudah jalan apa belum? Iya. Program sudah kita agendakan, sudah kita buat dalam bentuk permohonan ke pemerintah Bengkalis. Oh, iya. Kita sudah masukkan permohonan kita ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kadispora, Iya. dan itu sudah masuk dan insya Allah anggaran itu akan direalisasikan nanti 2022. Kalau untuk hari ini sebenarnya kita menjalankan komunikasi baik dengan seluruh pengurus yang Iya. ada di DPD dan kemudian komunikasi baik juga dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kalis. Tentunya hari ini kita kan memang kalau saya sampaikan saya punya uang, saya bisa buat ini. Tentu itu tidak sebuah Iya. jadi sebuah jaminan. Betul, Tapi hari betul. ini dengan kebersamaan, kegiatan yang secara bisa kita laksana dan kita mampu kita laksanakan, tetap kita laksanakan. Ya contohnya pada hari ini yang kita persiapkan dalam waktu dekat ini adalah family gathering, insya Allah di bulan September nanti yang seluruh. Kemudian Itu sunat seluruh masal, Kabupaten Bengkalis. ya, Oh, gitu. sunat masal, kemudian insya Allah kalau berjalan lancar dalam keadaan ini vaksin massal, kemudian ada juga bakti sosial. Bakti Tentu sosial, nanti ya. yang kita perhatikan itu adalah orang-orang akan kaum duafa, Oke. anak-anak yatim, Iya. begitu. Oke. Berarti teman-teman Landalas nih kalau kita lihat program-program planning kemudian sampai ke ekspektasinya juga kita tanya, proyeksi ke depan pokoknya sudah kita tanya. Jadi intinya pada intinya KNPI sudah terbuka. Mempersilahkan teman-teman semua untuk masuk ke KNPI. Bagaimana menggeluti sebuah organisasi yang berskala nasional gitu ya kan dengan pemikiran tetapi ya ingat gitu siap masuk ke organisasi KNPI, siap juga nyali, persiapkan diri untuk bisa berinovasi. Iya. Karena hanya masuk saja untuk mendapatkan seragam biar kayak Bung Gali. Patung juga bisa. Iya, betul ya. Jadi bukan hanya itu karena KNPI juga punya mengemban tugas yang cukup berat, begitu ya. Betul. Oke, ada tambahan lagi nggak kira-kira informasi dari KNPI yang bisa Bung Andika, Bung Panca sama Bung Gali informasikan selain mungkin di luar pertanyaan saya? Kalau saya hanya simpel saja, closing statement dari saya lah. Iya. Ya kan? Yang pertama pesan dari saya buat rekan-rekan pemuda Bengkalis dimanapun berada di 11 kecamatan. Hari ini KNPI sudah ada di depan mata kita semua dan bisa kita bersama-sama untuk menjalankan roda organisasi yang ada ini. Kemudian di sini juga perlu saya sampaikan
gedung KNPI itu berada di Kecamatan Bengkalis, tepatnya ke Lapapati Tengah. Gedung itu tidak berjauh 100 meter dari keberadaannya dari rumah sakit umum. Nah, gedung kita itu memiliki 12 ruangan. 12 ruangan itu yang bisa ditempati, baik itu OKP yang ada, ingin meminjam silakan. Nah, kita kasih plus dan bonusnya lagi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang berada di Rupat, Rupa Utara, Bandar Laksmana, Siak Kecil, Bukit Batu, apabila ke Bengkalis menjenguk keluarganya yang berada di Rumah Sakit Umum Bengkalis 2 hari 3 hari lamanya, atau tidak ada tempat tinggal harus menyewa hotel atau wisma, tidak usah. Silakan gunakan gedung KNPI yang ada di Lapapati Tengah. Kita terbuka. Karena gedung itu sebuah rumah singgah bagi keluarga pasien, juga bisa kita perbolehkan. Berarti tinggal datang aja ke gedung? Iya, boleh. Penjaganya di sana ada lengkap semuanya. Oh gitu. Nah, 12 kamar ya? Iya, tinggal lapor saja bahwasanya kita menjenguk pasien di sini, kami mau numpang nginap, mau numpang tidur. Silakan kita persilakan. Alhamdulillah. Kita tuh baru tahu, pasti teman-teman juga baru tahu ya kan. Selama ini ke Bengkalis itu pasti malasnya. Gedung kita itu 12 kabupaten kota ini Bengkalis yang paling termegah. Tuh. Begitu, kita baru tahu. Lapangan yang luas di belakang, punya tugu tempat acara, mau hari besar, upacara atau hal apapun. Dan juga KNP juga punya bela diri Inkai itu, tapi yang di bawah umur. Di bawah umur ya, maksudnya. Oke. Itu di bawah binaan KNPI. Oke. Ini sebetulnya bahasan tentang KNPI itu, kalau kemarin jujur ya kan, karena belum tahu, terus belum mengenal gitu kan, belum dapat informasi. Nah sekarang malah tambah pengen kepo gitu kan. Nah, seperti apa perjalanan KNPI selanjutnya? Nah gitu kan. Kan kalau sekarang kita sudah bahas tentang peran KNPI nantinya gitu kan di 2021-2024 dalam kemajuan Kabupaten Bengkalis seperti apa. Khususnya di era sekarang ya kan. Kemudian program unggulan KNPI tadi sudah kita dengarkan pemaparannya dari Bung Panca dan Bung Ali. Kemudian juga hubungan KNPI dengan pemerintah juga kita sudah diinformasikan bahwa sudah ada connectingnya ya bersama pemerintah, tinggal menunggu realisasi. Dan tentunya KNPI siap eksekusi kalau misalnya itu terrealisasi kan begitu ya. Nah ini janji KNPI untuk teman-teman bahwa jika itu sudah direalisasikan, siap dieksekusi ya kan. Dalam artian tadi kita dengar dalam struktur yang sudah dibentuk itu, bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang kesenian, banyak yang diterapkan, termasuk pertanian ya, yang selama ini mungkin pertanian itu digandrungi oleh usia 45 tahun ke atas, ya kan? Di KNPI mungkin akan dijejali untuk pengetahuan tentang pertanian, karena mungkin maaf ya, daerah kita kan udah kota terkenal ya kan, kota migas gitu kan. KNPI bisa merubah paradigma itu ya kan, jadi beberapa bagian yang selain migas kita masih bisa gitu ya kan. Mungkin itu sedikit lah informasi apa namanya tuh, rancangan untuk di luar mindsetnya teman-teman ke migas ya kan. Kan banyak yang kita bisa olah. Sedikit buat teman-teman juga. Hari ini saya lihat teman-teman pemuda dan pemudi ini bermimpinya hanya untuk honor. Iya. Saya dekat sama ini ya, saya akan mau jadi honor. Iya. Kantor memang banyak, tapi sudah terisi. Kantor mana lagi akan diisi oleh pemuda tersebut? Nah, hari ini bukan rencana atau wacana, tapi harus jadi. Betul. Gitu. Nah, harus jadinya itu tentu perlu dukungan dari pemerintah juga. Betul. Arti katanya contoh pertanian. Iya. Dinaungi oleh Dinas Hortikultura, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Iya. Nah, kita kan tahu nih lahan Chevron dan akan beralih ke Pertamina ini ratusan luasnya yang tidak digunakan. Nah, itu bisa kita gunakan pinjam pakai. Pinjam pakai. Jadi KNPI siap membantu itu. Ya. Jadi saya sudah sampaikan dengan pihak Chevron juga, bahkan orang Chevron itu masih berada nantinya di Pertamina. Iya, saya sampaikan bahwasanya saya tahu titik lahan konsesi Chevron yang tidak dipakai, saya tahu. Jadi ada di sana satu blok 10 hektar. Kita inginkan itu nanti adalah pertanian binaan KNPI Kabupaten Bengkalis. Dalam rangka 10 hektar itu silakan mau jagung, mau terong, mau cabai, apapun pertaniannya. Nah, kemudian di dalam itu bukan hanya kita suruh
nanam aja. Iya. Tapi ada pembinaan dari dinasnya tersebut. Kalau dinas pertanian kita cabai, Iya. dinas perikanan dia tentu ikan. Nah, Iya. kemudian habis itu bukan hanya habis itu aja. Kita akan lanjutkan, kan ada nih lapangan pasar Sari Kasim nih. Iya. Itu sayang tidak digunakan. Betul. Multifungsi semuanya bisa di sana gitu. Nah, Iya. kita pinjam pakai juga dengan pemerintah, dengan dinas pasar. Kita akan buka juga pasarnya pasar KNPI. Kita gunakan teman-teman yang tidak sekolah, putus sekolah. Kamu mau jualan nggak? Jualan cabai ini ya, pasar KNPI. Ataukah sore ataukah pagi gitu. Iya. Nah, hari ini tujuan KNPI itu memberikan wacana baru, gagasan baru. Kalau hanya untuk ngambil KNPI, habiskan jangka 3 tahun, yang penting aku punya baju nih. Iya, kenang-kenangan. Tua nih, gitu. Berapa? Tapi hari ini dalam hidup aja kita harus punya cerita dan sejarah. Betul. Tentu dalam KNPI ini kita harus punya catatan sejarah di zaman saya dan rekan-rekan ini loh yang ada kita buat gitu. Luar biasa. Nah, yang pertama pesan saya, pemuda Kabupaten Bengkalis jangan mau terpecah belah. Hari ini KNPI sudah ada, mari bergabung sama-sama kita. Terbuka Bersama-sama untuk kita Bang Edi. semuanya. Betul. Tidak ada lagi jual-jualan KNPI sana sini, tapi KNPI adalah bersatu. KNPI bersatu untuk pemuda Bengkalis lebih jaya maju. Luar biasa. Banyak sekali nih yang mau tanyakan. Contohnya nih, ini segas aja tapi PR mana tahu nanti ada tuntutan dari komen-komen, lanjutkan bahasannya. Contoh, KNPI sempat atau pernah memperhatikan atau bahkan sudah ada dalam pikiran KNPI nggak? Kalau misalnya kayak tadi kan Sultan Syarif Kasim itu bisa multifungsi. Juga ada bangunan-bangunan yang terbengkalai, ya kan? Ya, kita sama-sama tahu lah bangunan mana yang mangkrak gitu ya kan. Apakah KNPI akan menyoroti itu, kemudian juga akan dimultifungsikan lagi seperti Di sini juga perlu teman-teman pemuda Bengkalis ketahui. KNPI ini juga bisa mengkritisi pemerintah. Oh. Tapi garis bawah ya. Ya, bukan menggibah. Kritikan dari KNPI adalah memberi solusi. Betul. Apa yang menjadi kelemahan dari pemerintah kita? Oh, begini loh Bupati, ide dari kami, ini dia. Terima ya Bu. Tentu beliau mempelajari itu gitu. Iya, oke. Itulah gunanya KNPI itu. Kan Mengingat luar biasa. dan mencubit juga, tapi Iya. cubitnya tidak keras. Dalam artian kan istilahnya merubah juga pemikiran-pemikiran, ya kan kita pro kontra pasti ada gitu kan. Jadi wah, independen KNPI, tapi kayaknya lebih berat ke pemerintah, nggak akan ingin dengar misalnya. Ini sudah diinformasikan oleh Ketua KNPI langsung bahwa KNPI Kabupaten Bengkalis juga siap mengkritisi dalam artian mencari solusi, ya kan, bersama untuk membangun Kabupaten Bengkalis lebih baik lagi. Maju dan sejahtera. Siap. Oke, teman-teman Andalas. Saya masih penasaran, masih banyak yang mau saya tanyakan, tetapi kita juga terbatas dengan durasi. Mudah-mudahan ada season kedua, season ketiga dari KNPI. Bagi yang pengen kepo tentang KNPI seperti apa di bawah kepemimpinan Bung Andika beserta formasi yang sudah keren ini, 3 orang ini, ada Bung Panca dan juga Bung Gali. Mudah-mudahan harapan kita bersama, terutama harapan KNPI sebagai wadah apresiasi atau wadah aspirasi dari pemuda, kemudian juga penghubung atau connectingnya kepada pemerintah itu bisa terwujud. Dan realisasinya bukan sekedar wacana. Begitu ya. Oke, kita aminkan mudah-mudahan dan kita beri support kepada KNPI kita yang baru. Dan buat teman-teman yang pengen komen misalnya seperti apa, Bung Andika bisa lanjutkan lagi, kita nantikan di next time ya. Boleh. Komen aja ya. Boleh, ikuti terus perjalanan KNPI. Wis, mantap. Selama 3 3 tahun. tahun. Oke, kita lihat. Mudah-mudahan nanti ada patung Bung Andika di mana ya? Perbatasan. Baik teman-teman Andalas, terima kasih sudah nongkrongin channel kita di YouTube channel Andalas, channel Duri. Dan buat pemirsa juga di Andalas TV Lokal Duri, satu-satunya TV lokal Kota Duri yang patut kita cintai dan kembangkan. Terima kasih sekali lagi udah bergabung dan udah menyaksikan bersama. Mudah-mudahan channel kita makin berkembang. Televisi lokal kita juga makin berkembang, KNPI juga makin berkembang. Terima kasih sudah nongkrong bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.